Selamat datang di podcast Bagi Horor. Sebelum kita melanjutkan ke video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya channel podcast Bagi Horor bisa terus berkembang dan bisa membagikan horornya untuk kalian. Selamat mendengarkan. Selamat datang kembali di podcast Bagi Horor. Kali ini kita akan melanjutkan part ketiga dari Balung Kukang. Thread Twitter dari @dev4horror, Deva Horror. Seperti biasa, link thread ada di deskripsi di bawah buat yang mau baca sendiri atau cek thread dari Deva Horror yang lain. Kita akan lanjutkan ke part ketiga. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Seakan bisa menebak siapa sebenarnya yang menaiki kereta kencana beserta puluhan orang yang mengikutinya, nyali Dika semakin menciut. Otot dan tulangnya semakin lemas. Keringat deras mengucur dari pori-pori di tubuhnya. Hanya irama nafasnya yang mulai memburu. Tampak sosok wanita berjalan pelan ke arah Dika. Mata Dika tak berkedip menatap sosok wanita yang terus berjalan ke arahnya. Mahkota di atas kepalanya dengan roncean bermacam-macam bunga nampak jelas dengan balutan selendang berwarna hijau yang dikenakannya. Sosok itu nampak menggendong bayi di dekapannya. Semerbak bau wangi bunga melati mengiringi setiap langkahnya. Dika benar-benar merasakan lemas seakan dipaksa untuk pasrah. Seluruh badan Dika gemetar, lalu ia terduduk bersila di tanah. Banyak orang datang kepadaku bermacam-macam keinginan. Mereka minta harta, tahta, dan banyak lainnya. Bahkan mereka rela menggadaikan nyawa dan keluarga mereka. Sifat asli manusia yang tamak, rakus, sombong, dan tidak pernah merasa puas. Mata Dika menatap tanah di depannya. Tubuh Dika bergetar tak karuan. Ucapan wanita ayu yang kini ada di depannya begitu dalam dan menyesakkan di dada. Dika hanya bisa pasrah dalam keadaannya sekarang. Alam akan baik jika manusia merawatnya. Namun alam bisa murka jika kalian para manusia perusak dan bertindak di luar batas ketentuan yang telah berlaku. Kalian lupa kalau di bumi ini bukan cuma kalian bangsa manusia yang menempati. Lagi-lagi suara wanita di depannya mampu membuat Dika menangis pilu. Aku sudah tahu apa yang akan datang menimpa keluarga putri angkatku sejak dahulu. Namun aku juga tidak bisa merubah takdir Tuhan. Dika semakin yakin siapa wanita ayu yang ada di depannya kini. Aku titipkan anak angkatku kepadamu. Jaga dia seperti kamu menjaga dirimu. Bantu dia menghadapi masalahnya saat dia membutuhkan dirimu. Kelak, jika kamu sudah gak sanggup lagi menjaganya, kembalikan padaku. Dan jangan pernah sekali-kali kamu sakiti. Hanya kebisuan dan kepasrahan yang bisa Dika lakukan. Otaknya bekerja keras untuk mencerna kata-kata wanita ayu di depannya. Apa kamu sudah siap menerima amanah dan titipanku? Angkat kepalamu jika kamu bersedia. Lanjut wanita di depannya dengan penuh wibawa dan anggun. Tubuh Dika tak bergerak. Perasaan dalam dadanya terasa meledak-ledak. Jiwanya bergetar tak menentu. Tanpa sadar, Dika mendongakkan kepala memandang bayi di gendongan wanita ayu itu. Lalu setengah sadar, Dika menganggukkan kepala. Wanita ayu di depan Dika menyerahkan bayi yang ada di gendongan ke pangkuan Dika. Anak angkatku yang nantinya akan menuntunmu menghilangkan balak di keluarga Sastrowardoyo, ucap sang ratu sebelum berlalu menghilang di tengah-tengah ombak. Sinar matahari pagi menyilaukan mata, membuat Dika terbangun dari tidurnya.
Dengan badan masih lemas dan baju basah oleh keringat, Dika terbengong akan mimpi yang dialaminya semalam. Bahkan terasa begitu nyata untuk hanya sebuah mimpi. Ucap Dika tanpa semangat melihat Mak Jum sedang menyapu halaman depan warung. Tunggaran kamu ini baru bangun, Leh? Jawab Mak Jum yang melihat Dika sudah duduk di depan warung dengan selimut yang masih melilitnya. Maaf, di sini nih banyak demite yo. Lanjut Dika semakin merapatkan lilitan selimutnya. Mak Jum tersenyum mendengar pertanyaan Dika. Tanpa menjawab, Mak Jum tetap sibuk dengan sapu lidi di tangannya. Wes sana, buruan mandi biar kelihatan seger. Biar gak kayak kelihatan orang bangun tidur lemes, kata Mak Jum sambil menepuk pundak Dika. Dika tak mengacuhkan perkataan Mak Jum, bahkan enggan untuk bercanda. Alarm di gawainya sudah berbunyi dari tadi, tapi bergerak pun rasanya Dika malas. Akhirnya Mak Jum terpaksa memaksa Dika untuk cepat mandi lalu mengantarkan sarapan untuk Fani dan Mbak Wiwit. Dengan langkah gontai mirip orang mabuk, kakinya dipaksa menyusuri jalan setapak yang biasa dia lalui selama ini. Tumben lesu, Mas, habis begadang semalam. Suara gadis yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dika tahu persis siapa pemilik suara ini meski baru tadi malam mereka mengobrol. Mbak Fani, udah nunggu sarapan ya Mbak? Kata Dika. Wajah yang tadinya kusut masam sekarang terlihat cerah ketika melihat senyum manis Fani di pagi hari. Aku perhatiin dari tadi Mas Dika lesu. Ada masalah kah Mas? Tanya Fani yang memang dari tadi memperhatikan Dika dari atas pulau. Dari atas pulau kalau melihat ke arah utara maka akan nampak warung penduduk yang berjejer. Enggak kok Mbak, kurang tidur aja, jawab Dika memberi alasan. Sudah, gak usah dipikirin Mas, semuanya bakal selesai besok, kata Fani lalu mengambil botol air mineral yang Dika bawa. Besok? Tanya Dika yang masih nampak bingung. Fani membalas dengan anggukan cepat sembari meminum air dalam botol. Jadi, kapan Mas Dika mau kenalin aku sama calon mertua? Kata Fani dengan entengnya. Dika tampak kaget bercampur bingung. Fani tersenyum melihat tingkah Dika yang tampak kebingungan, lalu berjalan diikuti Dika di belakangnya. Siapa juga yang gak mau punya istri cantik gini? Batin Dika yang berjalan di belakang Fani. Besok malam, hari terakhir kita di sini. Aku berharap Mas Dika gak keberatan dengan keputusanku dan Mbak Sasmita. Fani berkata sambil tangannya sibuk memainkan dedaunan di sela-sela perjalanan mereka menuju rumah persinggahan. Aku gak keberatan dengan itu. Yang aku pikirin malah sebaliknya. Aku takut aku keberatan. Takut aku gak bahagia nanti sama kamu. Atau takut karena aku beda dari gadis lainnya. Belum sempat Dika menyelesaikan ucapannya, Fani sudah menyela dengan menekan kecemasan Dika. Kali ini Dika hanya menundukkan kepala. Mungkin Mas lupa kalau dulu kita pernah ketemu, lanjut Fani dengan senyuman tipisnya. Ketemu? Kapan? Tanya Dika penasaran. 16 tahun yang lalu. Hah? 16 tahun yang lalu? Gimana bisa ketemu? Udah. Intinya, aku udah milih Mas sejak hari dimana kita pertemu pertama kali. Jawab Fani lalu masuk ke rumah. Jantung Dika serasa berhenti. Pandangannya tertuju pada lukisan besar di dalam rumah di sela jendela dengan payung yang menghias di kanan kirinya. Sekilas lukisan itu sangat mirip dengan wajah wanita ayu dalam mimpinya. Angin terasa berhenti kembali seperti yang Dika alami semalam. Dari arah belakangnya, sepasang suami istri sedang bercandaria sambil menuntun anak perempuan berumur 3 tahun menaiki tangga. Mereka berjalan melewati Dika seakan Dika tak pernah ada di sana. Dika masih memperhatikan keluarga kecil yang sedang berbincang. Lalu sang ayah memasuki salah satu bangunan yang mirip seperti tempat ritual. Sedangkan sang ibu terlihat menasihati bocah perempuan itu sebelum menyusul sang suami. Anak perempuan itu bermain sendirian. Entah apa yang membuatnya penasaran, kaki kecilnya berjalan ke arah tepi jurang. Tangannya berusaha meraih sesuatu yang tersangkut di bawah dahan pohon yang tumbuh di bawah jurang. Tangannya terus berusaha menggapai sesuatu yang dia lihat.
Sedangkan Dika hanya berdiri mematung menyaksikannya seperti yang ada di film. Suara keras Dika seperti tak terdengar saat menyaksikan gadis kecil itu jatuh ke dalam jurang yang langsung mengarah ke laut. Meski di tangannya berhasil meraih selendang berwarna merah, tapi kini tubuhnya terjun ke bawah lalu hilang di lautan dengan selendang di genggaman tangan kecilnya. Dari bawah, muncul sosok yang sama dalam mimpi Dika terbang ke atas menggendong gadis kecil yang jatuh dari tebing. Kedua orang tua anak kecil itu nampak bersujud di depan wanita ayu yang mengenakan pakaian hijau ala kerajaan di depan mereka. Sang wanita yang berpakaian seperti ratu kerajaan nampak berbicara kepada orang tua anak kecil di depannya. Entah apa yang dibicarakan mereka saat itu, pendengaran Dika serasa tuli. Samar-samar yang didengar hanya, "Mulai saat ini, aku mengangkat anak kalian menjadi anak angkatku." Ucap wanita ayu itu lalu menghilang kembali di lautan setelah menyerahkan anak kecil di gendongannya kepada ibu dari anak itu. Mas Dika kok ngelamun?" tanya Fanny yang mengetahui Dika sedang berdiri di depan rumah persinggahan. Seketika Dika sadar dengan apa yang baru saja dialaminya. Matanya memandang Fanny lekat-lekat dari ujung kaki sampai kepala. Terjawab sudah apa yang selama ini menjadi kegelisahannya. Rupanya kecantikan yang terpancar di wajah Fanny berasal dari seperempat kecantikan yang dimiliki wanita ayu yang datang dalam mimpi bawah sadarnya. Mata Dika tertuju pada selendang merah yang melingkar di leher Fanny. "Selendang ini pemberian ibuku," ucap Fanny saat menyadari mata Dika terus mengamati selendang yang dikenakannya. "Aku udah selesai beres-beres. Selesai kita nanti, kita antar Mbak Wiwit pulang ya. Katanya Mbak Wiwit mau naik kereta aja," lanjut Fanny seraya menenteng tas punggung, bersiap menuruni pulau menuju mobil. Setelah pamitan pada makjum dan penduduk sekitar, sedan hitam yang dikemudikan Dika menyusuri jalan setapak penuh kerikil putih. Maju menangis melepas kepergian mereka, berharap waktu dapat mempertemukan mereka kembali suatu saat nanti. Pernikahan Dika dan Fanny dilakukan dengan sederhana, hanya bubur merah dan nasi kuning. Karena waktu yang mepet dan mereka harus cepat kembali ke Jakarta untuk mencabut balung kukang yang ditanam di rumah keluarga Sastrowardoyo saat ini. Setelah mengantarkan Mbak Wiwit ke stasiun kota, Fanny dan Dika langsung menuju kota Jakarta. Selepas maghrib, Dika sudah bersiap dengan cangkul dan kantong plastik besar di tangannya. Fanny menunjukkan di mana letak semua balung kukang itu ditanam. Kedua pasangan yang sudah menjadi suami istri itu nampak sibuk. Fanny menyiramkan air dari jerigen 5 literan di sekitar tempat tulang kukang yang ditanam. Dari jauh, dua pasang mata sedang mengawasi mereka. "Sepertinya kita gagal ngabisin keluarga keturunan Sastrowardoyo," umpat pria tua dengan wajah kesalnya. Puntung rokok di tangannya dilempar ke bawah lalu diinjaknya dengan kuat, seakan melampiaskan seluruh kekesalannya. "Keturunan terakhir mereka sudah nikah sama pemuda berkelahiran Minggu Pon, seperti dalam perjanjian," jawab wanita di samping lelaki yang memakai jaket kulit panjang menyerupai jubah. "Terus, apa rencanamu habis ini?" tanya lelaki tua yang bernama Satrio itu. "Kita belum bisa nyentuh keturunan terakhir mereka, kecuali kita lenyapin dulu suaminya," jawab Rika dengan senyuman licik. "Kita harus cepat, sebelum balung kukang yang kita tanam balik nyerang kita," lanjutnya. Suara jeritan dari kejauhan tiada hentinya saat Dika mulai menggali lubang demi lubang untuk mengambil balung kukang di rumah Sastrowardoyo. "Apa kalian masih belum puas? Sudah mengambil semua kebahagiaan dan keluargaku?" Suara Fanny yang tiba-tiba sudah berada di balik Satrio dan Rika. "Bajingan!" teriak Satrio, pria tua dengan kumis tipis berkepala pelontos itu saat tahu Fanny ada di belakangnya. Keluargamu yang memulai semua pertengkaran ini," lanjut Satrio. Bukan keluargaku, tapi sifat iri kalian," jawab Fanny dengan cepat. "Sepertinya aku harus mengotori tanganku sendiri untuk melenyapkanmu." Tapi sebelum sempat mengeluarkan sesuatu dari dalam jaket, tubuhnya seakan tertahan diam tak bergerak layaknya patung.
Apa sampean lupa bahwa keluargaku mempunyai ilmu panutani getih? Kata Fani dengan senyuman menyeringai di bibirnya. Mata Satrio terbelalak. Wajah bengisnya berubah menjadi ekspresi ketakutan teramat sangat tatkala badannya sama sekali tak bisa digerakkan. Sebagai manusia, aku gak berhak ngambil nyawamu. Tapi kamu telah memaksaku melakukan hal ini, hal yang gak pernah aku inginkan. Lanjut Fani. Mulutnya terlihat bergumam melapalkan sesuatu. Darah akan keluar dari mata, hidung, telinga, kulit, dan pori-porimu. Kata Fani sambil menunjuk mata Satrio, lalu terus menunjuk letak di mana darah akan keluar dari tubuh pria pelontos itu. Mulut Satrio terkunci rapat, matanya terlihat melotot seakan meminta belas kasihan dari Fani. Darah perlahan-lahan mulai keluar dari mata Satrio, lalu hidung, dan seterusnya. Tak berapa lama tubuh Satrio ambruk ke tanah dengan darah yang semakin banyak mengenang. Sementara Rika sudah kabur. Ia sadar Fani yang saat ini bukan lagi gadis yang dulu bisa diancamnya. Sorot mata Fani yang menyiratkan kebencian membuat Rika, ibu satu anak itu lari. Gawainya bergetar, panggilan masuk dari putrinya, Luna. Dengan perasaan masih ketakutan, Rika mencoba meraih gawainya sebelum ia sadar mobil yang dikendarainya sudah melaju oleng. Mobilnya menabrak bagian belakang truk yang terparkir di sisi jalan. Wanita itu tewas seketika. Tubuhnya hancur, terhimpit kemudi mobil. Fani terlihat berbincang dengan seorang gadis di depan gerbang rumah Sastrowardoyo. Kamu yang baru saja bunuh ibuku, ucap gadis yang saat ini berdiri di depan Fani. Fani hanya tersenyum sinis, seakan tak peduli dengan kata-katanya. Dari awal, aku gak pernah punya niat musuhi keluarga kalian, tapi mereka maksa aku. Lanjutnya. Aku gak ingin bahas masalah ini lagi, jawab Fani yang sudah melangkah masuk di gerbang. Apa yang istimewa dari pemuda yang ada di dalam sana? Dia sampai kamu rela nolak lamaran keluarga keraton. Inisial J disensor. Tanya gadis itu sebelum Fani melangkah pergi. Mendengar pertanyaan itu, Fani berhenti lalu menoleh. Luna, apa kamu benar-benar yakin dengan pertanyaanmu tadi? Pemuda yang aku pilih sebagai suami saat ini adalah keturunan dari ketujuh dari keluarga Hasan Mubarok. Ucap Fani lalu melangkah masuk dan menutup gerbang. Luna memandang Fani yang telah menjauh. Senyuman di bibirnya terlihat menyeringai. Sebelum dia juga berlalu, telinganya masih sempat mendengar jeritan terakhir dari dalam rumah Sastrowardoyo. Semoga kamu bahagia dengan kehidupan barumu. Setelah semua ini selesai, tak akan ada lagi yang berani menyentuh kebahagiaanmu. Ucap Luna lirih sambil berjalan pelan menuju mobilnya. Selesai. Ada tambahan last epilog di sini, special story. Langsung aku bacain buat kalian. Embun di pagi hari belum sepenuhnya hilang. Bu Reni sudah sibuk dengan kegiatan di dapur, diselingi suara teriakan membangunkan Rere, putri bungsunya. Re, ayo bangun, buruan mandi dan sekolah. Sementara Pak Amin berjalan keluar rumah dengan secangkir kopi di tangannya. Udara segar pagi hari menyambutnya tatkala membuka pintu depan. Pak Amin sedikit kesal karena pandangannya ke arah jalan terhalang oleh sedan hitam yang diparkir tepat di depan rumahnya, berjajar rapi dengan Avanza putihnya. Mobil siapa itu parkir sembarangan di rumah orang? Mana nggak izin lagi sama yang punya rumah? Gerutu Pak Amin sambil meletakkan cangkir berisi kopinya di meja depan. Lalu ia berjalan mengamati sedan hitam di depannya. Matanya masih sibuk menoleh kanan kiri, mencari-cari tetangga untuk mencari tahu pemilik mobil sedan keluaran terbaru itu. Jan, mobil siapa ini? Kok diparkir di sini depan rumah orang? Teriak Pak Amin bertanya pada Mas Jen di seberang jalan. Wah, gak tahu Pak. Dari tadi pagi udah di situ. Tak pikir mobil saudaranya sampean. Jawab Mas Jen yang bersiap akan berangkat kerja. Bu, di depan itu mobil siapa? Diparkir kok di depan rumah orang. Gak izin tak semalam?
Tanya Pak Amin kepada Bu Reni yang sudah berada di dapur. Mobil? Yombo Pak? Jawab Bu Reni sambil menghidupkan kompor. Rere menghampiri ibunya di dapur. Rambutnya nampak basah karena baru saja keramas. Re, kamu tahu gak mobil di depan itu mobil siapa? Tanya Pak Amin pada putri bungsunya. Kak, jawab Rere dengan muka ketus. Pak Amin hanya garu-garu kepala dengan tingkah putrinya. Ibu pakai parfum? Tanya Rere pada Bu Reni. Hidungnya sibuk mengendus badan ibunya lalu dengan cepat menutup hidungnya. Enggak, bukan ibu. Ibu bau. Jorok. Kata Rere lalu berjalan ke arah kamarnya. Samar-samar hidungnya mendeteksi di mana arah bau parfum yang ia cium berasal. Rere terus menelusuri ke arah bau parfum. Langkahnya berhenti di depan kamar kakak sulungnya. Apa Mas Dika udah pulang yuk? Rere berkata pada dirinya sendiri. Tapi seingat Rere, Dika, kakak sulungnya hanya memakai deodoran spray, bukan parfum. Sedangkan yang diciumnya saat ini adalah bau parfum wanita. Tanpa ragu, Rere membuka pintu kamar Dika. Mata Rere terbelalak saat mengetahui bukan kakaknya yang sedang berada di kamar Dika, melainkan tubuh seorang gadis yang sedang tidur terlelap dengan posisi miring memeluk guling. Cepat-cepat, Rere menutup pintu kamar lagi lalu bergegas berlari menuju dapur. Bu! Teriak Rere mengagetkan Bu Reni yang sedang memasak. Opo to Rere kira teriak masih pagi. Bu, ada yang tidur di kamarnya Mas Dika. Siapa Bu? Tanya Rere lagi dengan mimik wajah bingung. Setahu Rere hanya sedikit perempuan yang bertamu ke rumahnya. Loh, Masmu sudah pulang? Bu Reni malah balik bertanya. Ibu ini ya, yang tidur di kamar Mas Dika itu bukan Mas Dika, tapi perempuan. Kali ini nada bicara Rere terlihat serius. Bu Reni dan Pak Amin saling lempar pandangan, seakan salah satu dari mereka mengetahui sesuatu. Pak Amin hanya mengangkat bahu tanda tak tahu apa-apa. Bu Reni lekas mematikan kompor lalu menuju ke kamar Dika, diikuti Pak Amin dan Rere di belakang mereka. Dengan pelan, Bu Reni membuka sedikit pintu kamar. Pak Amin yang juga penasaran mendongakkan kepalanya di atas kepala Bu Reni. Sementara Rere membukukan di bawah ibu dan bapaknya. Mata mereka memperhatikan Fani yang tertidur dengan pulas di kamar Dika. Pikiran mereka berimaji sendiri-sendiri. Pak Amin amat gelisah. Tangannya mengepal erat karena geram membayangkan Dika yang sedang membuat masalah baginya. Seperti tiada habisnya. Masalah yang kemarin baru selesai sekarang ditambah membawa pulang anak orang. Rere yang heran dengan apa yang terjadi di rumahnya mulai berpikir macam-macam. Gadis yang baru menginjak SMP ini berpikir kakak sulungnya membawa lari istri orang. Bahkan dalam pikirannya, Dika kakaknya sedang kawin lari. Sementara Bu Reni tampak bersikap tenang. Pasti ada alasannya Dika membawa anak gadis pulang ke rumahnya. Pak, coba cari Dika di rumah Abah Sufyan, kata Bu Reni kepada Pak Amin yang dari tadi ngelantur tidak karuan karena ulah anak pertamanya. Pak Amin bergegas keluar rumah, hanya dengan baju dalam berwarna putih dan sarung yang melilit di bawahnya. Pak, panggil Bu Reni sekali lagi. Opo mana to Bu? Dijawab Pak Amin yang langsung berhenti dan menoleh ke belakang. Ganti seta kalau mau keluar itu, masa pakai baju kayak gitu mau keluar? Kata Bu Reni yang melihat sarung suaminya kedodoran. Lah udah biarin, jawab Pak Amin dengan langkah tergopoh segera menuju rumah Abah Sufyan, tempat di mana Dika bekerja sebagai driver di armada truk Abah Sufyan. Fani terbangun dari tidur panjangnya, lalu duduk dengan mata terpejam masih memeluk guling, lalu berbaring lagi, duduk lagi, berbaring lagi. Tiba-tiba matanya terbuka lebar saat terasa kasur dan guling yang begitu asing baginya. Ia sadar kalau sedang berada di rumah keluarga Dika. Pikirannya menjadi kacau saat tahu digawainya sudah pukul 11 siang. Bagaimana bisa ia tidur selama itu di rumah orang? Fani mulai mengutuk dirinya sendiri dengan sebutan Fani bodoh. Fani sudah berdiri di depan pintu tapi tangannya ragu untuk membuka. Sungkan bercampur malu. Pintu dibukanya dengan pelan setelah ia memantapkan hatinya. Wajah Bu Reni terlihat tersenyum ramah padanya saat ia keluar dari kamar. Mandi dulu, Nduk.
kata Bu Reni menghampiri Fani yang baru saja keluar kamar. Tak lupa Fani mencium punggung tangan Bu Reni. Setelah mandi, Fani sarapan yang telah disediakan seadanya di meja. Fani dan Bu Reni terlihat berbicara serius. Di kediaman Abah Sufyan, nampak Pak Amin mondar-mandir gelisah menunggu Dika yang katanya sedang mengantar buah pepaya ke Surabaya. Ada apa sih Pak sebenarnya? Kok kelihatannya bingung sampean ini? Tanya Abah ke Pak Amin yang terlihat bingung bercampur marah di raut wajahnya. Dika ini loh, gak ada selesai-selesainya buat masalah, jawab Pak Amin dengan nada penuh kesal. Wes tunggu aja di rumah, Dika pasti pulang gak kemana-mana kok, jawab Abah dengan santainya. Abah Sufyan sudah menganggap Dika sebagai anak emasnya. Di antara puluhan supirnya hanya Dika yang selalu tepat waktu. Karena itulah Abah sering meminta Dika memuat bahan yang rentan agar sampai di tujuan masih segar. Bahkan Abah Sufyan ingin Dika menikah dengan Bella, putri satu-satunya. Pak Amin dengan perasaan masih dongkol tanpa mengucap salam langsung memasuki rumah. Dilihat istri dan gadis yang belum dikenalnya sedang berbicara serius. Salam dhisik toh Pak, kalau mau masuk rumah itu ucap assalamualaikum gitu loh, kata Bu Reni yang mengetahui suaminya sudah di dalam rumah. Pak Amin segera duduk di depan Fani lalu dengan wajah seriusnya beliau bertanya. Duk, namanya sampean ini siapa? Tanya Pak Amin kepada gadis cantik di depannya dengan wajah heran. Fani Pak, jawab Fani sopan. Terus kok bisa sampai ke sini tuh gimana? Apa anak bapak Dika ngelakuin sesuatu ke kamu? Tanya Pak Amin kembali. Kali ini pandangannya beralih ke istrinya. Mata Pak Amin memainkan bahasa isyarat. Belum sempat Fani menjawab pertanyaan, Pak Amin sudah bertanya kembali. Sudah berapa bulan kandungan kamu saat ini? Aduh maafin anak bapak ya Nduk, dia ini terlalu liar karena pergaulan, kata Pak Amin lagi. Sontak Fani dibuat kaget dengan pertanyaan Pak Amin. Pak, bapak ini piye sih? Kok tanya ndak sopan sama sekali? Kali ini Bu Reni yang berbicara dengan mata yang melotot ke arah Pak Amin. Saya kesini atas kemauan saya sendiri kok Pak. Izinkan saya kenalin diri ya. Saya ini Fani Sastrowardoyo. Dulu sebelum Pak Tholib meninggal, beliau kerja sama keluarga kami, kata Fani, lalu lanjut bercerita tentang apa yang dialaminya dan keluarganya saat ini. Nampak Pak Amin manggut-manggut mendengar cerita Fani. Sastrowardoyo adalah keluarga kaya yang punya bisnis di bidang transportasi dan produksi kain yang ia dengar dari Pak Tholib dulu. Mata Fani nampak berkaca-kaca lalu mulai berlinang air mata saat menceritakan kematian keluarga terakhirnya yang meninggal karena kecelakaan. Pak Amin memandang penuh iba dan terharu atas apa yang dialami gadis belia di depannya saat ini. Sedangkan Bu Reni segera memeluk Fani erat. Air matanya pun tak sanggup pula ia tahan lagi demi mendengar cerita yang dituturkan Fani. Assalamualaikum. Terdengar suara Rere dari depan mengucap salam sebelum masuk ke rumah sepulang sekolah. Rere yang mengenakan seragam biru putih heran melihat ibunya memeluk perempuan yang tidur di kamar kakaknya tadi pagi. Dipandanginya wajah Fani lekat-lekat. Fani tersenyum ketika melihat Rere yang baru pulang sekolah dengan tas di punggungnya. Wajah Fani membuat Rere diam sebentar memperhatikan Fani. Bola mata hitam, sedikit sipit dengan bulu mata melengkung sedikit ke atas, alis hitam yang panjang, hidung mancung, serta bibir tipis yang ada di wajah Fani membuat mata Rere berbinar-binar. Setelah mencium tangan ibu dan bapaknya, juga Fani, rasa penasaran membuatnya tak melepaskan pandangan dari wajah Fani. Fani yang mengetahui adik perempuan Dika memperhatikannya, merasa aneh lalu bertanya. Ada apa dek? Fani tersenyum, membuat lesung di kedua pipinya muncul kembali. Secara tiba-tiba, Rere memegang kedua pipi Fani. Dari sekedar pegang di pipi berubah menjadi cubitan gemas. Rere lalu menarik ke kanan dan ke kiri pipi Fani. Perbuatan Rere membuat Fani syok bercampur kaget. Pasalnya, baru pertama kali ini ada yang berani melakukan hal yang belum pernah orang lain lakukan padanya. Pak Amin dan Bu Reni pun tak kalah kaget dengan kelakuan putri bungsunya. Secara serentak, mereka menyentak tangan Rere. Ayo ke pasar Pak, kata Bu Reni mengajak suaminya menemani ke pasar. Lah, ngapain? Bukannya kemarin sudah belanja, kata Pak Amin pada istrinya.
Loh gimana sih Pak? Anakmu Dika nih loh, mau nikah, jawab Bu Reni dengan kesal. Pak Amin kemudian masuk ke kamar, memanggil istrinya dan menyerahkan kartu ATM ke Bu Reni. Sana belanja sama Tuti, aku mau ngabarin saudara-saudara dulu, kata Pak Amin. Bu Reni tampak bahagia. Baru pertama kali ini suaminya menyerahkan kartu ATM, bukannya duit cash. Selepas maghrib, truk yang dikemudikan Dika berjalan pelan memasuki jalan kampung padat penduduk, lalu parkir di sebelah kiri bahu jalan. Nampak Dika keluar dari dalam truk. Dika baru saja selesai mengantarkan muatannya ke Surabaya. Dika sengaja memaksa Abah Sufyan untuk memberinya muatan di malam hari, karena ia ingin mahar dan mas kawinnya nanti dari keringannya sendiri. Assalamualaikum. Ucapan salam Dika dibalas serentak oleh kerabat dan saudara-saudara dekatnya. Kepulangannya disambut senyuman para saudaranya. Dika merasa heran dengan keadaan rumah yang tiba-tiba ramai. Matanya sibuk mencari Fani. Rasa khawatirnya sirna setelah melihat Fani tengah memangku Jasmine keponakannya bercanda bersama Rere dan Citra, istri Diki. Diki adalah adiknya yang sudah menikah terlebih dahulu. Fani tersenyum manis saat tahu Dika sudah kembali. Pak Amin yang mengetahui Dika sudah pulang segera memanggil anak sulungnya ini agar masuk ke dalam rumah. Disusul Bu Reni yang ikutan masuk. Di hadapan kedua orang tuanya, Dika mengutarakan niatnya bahwa ia bersungguh-sungguh akan menikahi Fani malam ini. Dika juga meminta pernikahannya dikelar dengan cepat dan sederhana saja karena waktu yang mendesak. Esok pagi dia dan Fani harus akan menuju Jakarta. Yang ditunggu pun akhirnya tiba. Pak Mudin sudah datang. Nampak juga Pak Lurah sedang berbincang dengan Pak Amin dan Abah Sufyan. Dihadiri kerabat dekat dan para tetangga sekitar serta Haji Ibnu yang rela datang dari luar kota bersama keluarganya untuk menjadi walinya Fani. Dika sudah duduk bersila di depan meja menjabat tangan penghulu di depannya. Semua yang ada di dalam itu menyambut dengan suara teriakan sah atas ijab kabul yang diucapkan oleh Dika. Tangis haru Bu Reni saat memeluk putra sulungnya karena bahagia, dan esok paginya Dika sudah memanaskan mesin sedan hitamnya. Sementara Fani sedang bercengkrama dengan keluarga barunya saat ini. Bu Reni memeluk Fani seperti anak kandungnya sendiri. Kemudian ia meminta Fani dan Dika untuk menetap di rumah sederhana mereka yang disambut bahagia oleh Fani. Tak lupa, Bu Reni memberikan cincin emas kepada Fani sebagai cindera mata. The End. Sampai jumpa lagi dalam duologi selanjutnya berjudul Darah Terakhir. Salam horor Indonesia, Deva dan Diva. Itu dia thread Balung Kukang dari @Deva Horor, Dev 4 Horor. Balung Kukang, aku dulu pernah dengar soal cerita Balung Kukang ini yang katanya untuk santet, pelet ya gitu-gitu deh. Balung dari hewan kukang ya. Kalian googling aja kalau nggak tahu kukang itu apa. Dan katanya emang punya ya efek-efek gaib gitulah dalam tulang kukang ini. Tapi aku nggak tahu secara pasti benernya seperti apa. Kalau kalian yang dengerin ini punya cerita atau punya pengalaman soal balung kukang ini, tulang kukang, silahkan tulis di kolom komentar di bawah di YouTube, atau yang dengerin di Spotify bisa langsung DM aku di Instagram. Terima kasih buat yang udah dengerin thread kali ini. Terima kasih juga buat @dev4horror untuk ceritanya. Kita akan bertemu di thread yang lain. Jangan lupa berlangganan di Spotify maupun di YouTube. Jangan lupa like, share, dan kasih komentar kalian yang positif. Karena dengan cara itu membuat podcast Bagi Horor bisa membagikan horornya ke lebih banyak orang. Aku Arga, selamat malam dan selamat istirahat.